Malam ini, aku merenungkan semua kata-kata ibunda. Lalu, membuka lembaran demi lembaran kehidupanku bersama Alisa. Balkon adalah tempat paling pas untuk merelaksasi pikiran. Bahkan dengan merenung di area ini bisa mendapatkan ide. Tempat ini sebagiannya terbuka. Karena itu kita dapat menyaksikan langsung taburan bintang di malam hari. Atau bulatnya purnama yang menggantung di langit sana. Di teras ini sengaja diletakkan set sofa selayaknya ruangan tamu. Di depannya ditata taman kecil dari berbagai bunga warna-warni. Ada juga akuarium besar yang langsung menghadap kursi. Di dalam benda bening itu ada berbagai spesial ikan yang hidup dalam settingan dasar lautan. Ingatanku menjelajah ruang dan waktu. Lintaslah sketsa hidup sedih dan bahagia yang datang silih berganti. Tak kupungkiri kami pernah merenda bahagia. Tertawa bersama dan saling bercanda. Karena itu, bagaimanapun tingkahnya saat ini, di dadaku tetap terselip rasa cinta. Aku memang pernah menyakitinya sebab menikahi Anjani. Namun, pernikahan itu bukan atas keikhlasan atau tersebab aku mata keranjang. Tidak sama sekali. Sejak dahulu, aku adalah tipe setia. Jika sudah melabuhkan hati pada satu wanita, maka tertutuplah semua sisinya pada yang lain. Hanya saja kehadiran Anjani dalam hidup kami telah menguji segalanya. Cinta dan kesetiaan yang aku agung-agungkan porak-poranda. Terlebih ketika tanpa kendali aku menyentuh wanita muda itu. Sentuhan itu hanya satu malam. Namun mampu meluluhlantakkan keindahan cinta yang kubangun bersama Alisa. Sejak itu dia berubah meski bertahan di sisiku. Mungkin saat itu rasa dibenci masih dikalahkan oleh cintanya padaku. Dengan menahan kobaran api cemburu Alisa berada di rumah ini. Puncak kemarahannya adalah lahirnya Farhan. Dia bahkan tak mengizinkanku pulang ke Indonesia saat Anjani diambang hidup dan mati. Dan, aku menuruti demi menjaga perasaannya. Kupikir setelah Anjani diceraikan, rumah tanggaku dan Alisa akan seperti dulu. Nyatanya tidak sebab dia masih menyimpan dendam padaku. Kalau saja tak serumah dengan orang tua, tentu kami sudah pisah ranjang. Alisa mengatakan sendiri bahwa dia memang dendam padaku karena pernah menikahi Anjani. Katanya meskipun telah bercerai semua itu tak akan pernah dilupakan. Bahkan terang-terangan menyatakan bahwa akan membawa sakit hati itu hingga ke liang kubur. Aku berusaha untuk tidak menanggapi pernyataan dendam Alisa. Kuanggap itu hanya luapan emosi yang suatu saat akan meledak. Hanya saja kecelakaan itu makin membuktikan bahwa Alisa tidak pernah memaafkan. Ketidakberdayaku dijadikan alat pelampiasan dendam itu. Dia tak henti melontarkan kata-kata kotor dan kasar padaku. Berbulan-bulan aku menahan diri untuk tidak meladeni tantangan berperang. Mati-matian ku kali lipatkan kesabaran menghadapi perangai buruknya. Pada ayah dan ibunda pun, Alisa berani. Dia kerap melawan mereka. Sepertinya itu pun wujud pelampias amarah di masa lalu. Kusap wajah saat menyadari bahwa dendamnya terlalu bergulung-gulung. Apapun yang kulakukan untuk menempuh segala kesalahan akan percuma di sisinya. Hati itu telah tertutup keseluruhan oleh kabut kebencian terdalam. Mungkin yang masih bertahan di sisiku untuk menyiksa suaminya ini. Ketidakberdayaku membuatnya lebih leluasa melampiaskan nafsu angkara. Kalau sudah begitu, apa mungkin dapat dipertahankan lagi? Hubungan yang terjalin di atas bara dendam adalah hubungan sakit. Pikiranku yang berkelana jauh akhirnya jatuh pada satu keputusan. Adalah tak mungkin mempertahankan hubungan yang jelas-jelas sudah enggan dijalani. Harus ada pembaharuan atau sama sekali dihancurkan. Aku akan mempertanyakan mau bagaimana kelanjutan rumah tangga kami. Jikapun ia memilih pergi, aku sudah siap menerima keputusan tersebut. Kalaupun tetap bertahan harus ada komitmen untuk lebih baik menjalani hari-hari ke depan. Hari ini Alisa tidak kelayakan sebab dia demam setelah mabuk berat kemarin. Aku sedang memanggilkan dokter untuk memeriksa kesehatannya. Hasilnya kelelahan dan pencernaannya buruk.
Disinyalir juga ada kondisi tekanan jiwa. Penemuan fakta itu membuatku terkesima, bisa jadi sebenarnya Alisa pun tak bahagia dengan perilaku barbarnya. Hanya pura-pura ceria dan kuat di hadapanku. Aku urungkan niat untuk bicara persoalan rumah tangga kami sampai dia benar-benar pulih. Khawatir pembicaraan itu justru membuatnya semakin tertekan. Lebih baik memberikannya kesempatan untuk merenung. Semoga saja ada secercah harapan untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah makan, jangan lupa minum obatnya. Kalau perlu apa-apa bilang saja padaku. Istirahatlah. Aku mengklik tombol untuk menjalankan kursi roda. Lebih baik membiarkannya sendiri agar tak perlu marah lagi melihat tampang suaminya ini. Jangan kau pikir aku akan melunak dan berterima kasih atas perhatian. Aku begini hanya karena sakit data bisa keluar. Ya sudah sembuh aku pasti akan melakukan lebih dari yang kemarin. Aku tak menghentikan putaran roda. Memilih meneruskan pergi dari wanita yang memang ingin menyakiti hati. Bersabar saja dulu hingga waktunya pas untuk bicara lebih serius. Meski Alisa ketus dan berkata kasar, aku tetap menjenguknya dan bertanya bagaimana kesehatannya sekarang. Tak lupa mengingatkannya untuk makan dan minum obat. Aku tahu ibunda tak suka dengan sikapku yang lunak pada Alisa. Inginnya aku balik memarahi dan mencaci wanita itu. Namun dipikir apa gunanya melawan sebab tak akan mewujudkan kemenangan apapun. Yang ada kebencian dan dendam itu semakin membumbung. Kalaupun kami harus berpisah, aku tak ingin makin buruk hubungannya. Minimal ada bukti bahwa suaminya ini selalu berupaya memperbaiki hubungan kami. Kenapa tak mati saja saat mabuk itu? Benar-benar memalukan. Sudah tidak tahan Arya. Ceraikan saja dia. Apalagi yang mau kamu pertahankan dengan hubungan seperti ini? Di mana harga diri kamu sebagai manusia? Bangkit Arya. Ibunda kembali mengajukan protes padaku selepas makan siang. Dari nadanya sudah tidak ada lagi kompromi apapun pada Alisa. Hanya ada satu kata, yaitu ceraikan. Meski aku bukan putra kandungnya tapi cinta ibunda tak diragukan lagi. Sikap kerasnya adalah wujud penjagaan pada anak yang diasuh sejak bayi. Dan aku merasakan kasih sayang itu memang berlimpah di sisinya. Dari kecil dia selalu memastikan aku tidak tersakiti oleh siapapun. Kemurkaannya amat besar jika seorang Arya terluka. Tak jarang para pelayan dipecat hanya karena sedikit lalai atas pengurusanku. Itulah mengapa aku tak bisa membenci ibunda. Sekarang Alisa sedang sakit, aku tak ingin dia lebih tertekan. Setelah pulih, aku akan bicara baik-baik padanya. Tidak perlu menunggu aku pulih. Kita bicara sekarang saja tentang perceraian. Tenang ibunda, aku memang telah berencana untuk melakukan gugat cerai jika putramu belum mau juga melepasku, ucap Alisa tiba-tiba. Mendengar itu, aku dan ibu menoleh ke arah sumber suara bersamaan. Tampak Alisa sedang mendekati kami. Dan, kini ia mengambil posisi duduk di sebelah kursi rodaku. Kita bicarakan nanti Alisa, sekarang kamu istirahat saja dulu. Badanmu, kan belum pulih, jawabku. Kenapa harus menunggu nanti? Sekarang selesaikan Arya. Lebih cepat kalian berpisah, itu lebih baik. Toh dia pun sudah memintanya, timpal ibunda. Aku menghela udara dalam-dalam untuk meredakan gemuruh yang hadir di dada ini. Bingung, sedih, kesal dan cemas menciptakan tekanan bertubi-tubi. Mungkin betul sekaranglah saatnya hubungan ini ditentukan arahnya. Apakah akan tetap dipertahan atau malah dilepaskan? Baiklah, jadi apa maumu Alisa? Next apa next kilat? Jika ada yang buka koin emas karena kamu share bab ini, maka kamu dapat 5% royalti dari KBMF, keren, kan? Yuk, baca juga.
Belahan jiwa Salsabila terlanjur nyaman istri rahasia konglomerat cinta sang pilot Stronger with You calon mantu Kiai Love You visabilillah duda mentereng sentuhan satu malam di madu pasca melahirkan pengantin belia gadis belia dan bayinya bos killer selepas talak 3 pembunuh suamiku.